Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun. Fans Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas fakta tentang One Punch Man. Seperti yang kita tahu, manga One Punch Man versi Murata chapter 171 kemarin udah keluar. Dan bisa dibilang chapter itu adalah pembuka dari cerita arc yang baru. Tapi apakah kalian memperhatikan jika di manga chapter 171 kemarin ada beberapa fakta menarik? Nah, di video kali ini Enkun mau membahas tentang fakta-fakta apa sajakah yang ada di manga One Punch Man chapter 171 dan mungkin luput dari perhatian dari para netizen. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada cerita manga One Punch Man chapter 171 kemarin, kita diperlihatkan kalau King sedang berkunjung ke apartemen milik Saitama yang baru. Dan tidak lama kemudian, datanglah 3 pahlawan kelas A yang mengunjungi kamar milik si botak. Fakta yang belum dijelaskan pada chapter kemarin ialah, apartemen baru yang Saitama tinggal itu adalah apartemen buatan asosiasi pahlawan yang berada di dalam kompleks markas asosiasi. Meskipun waktu kejadian tersebut King belum bertemu dengan Saitama dan tidak tahu kemana perginya, tapi kita bisa pastikan guys, kalau pahlawan kelas S itu masih terus menjaga hubungannya dengan Saitama. Selain itu, perginya si botak tersebut bersama Genos. Besar kemungkinan pahlawan Cyborg itu mengunjungi Saitama terlebih dahulu. Dan setelah itu, mereka pergi menuju reruntuhan kota Z. Satu hal yang luput dari perhatian netizen adalah kondisi dari kamar Saitama yang tidak dikunci. Karena kedatangan King itu tepat setelah si botak berangkat ke kota Z. Makanya saat ketika pahlawan kelas A tersebut datang, membuat King jadi kebingungan karena dia sendiri tidak tahu kemana perginya Saitama. Berikutnya di reruntuhan kota Z. Seperti yang kita tahu, Pika dikejar oleh staf asosiasi pahlawan menggunakan helikopter. Besar kemungkinan kenapa pengejaran itu menggunakan alat berupa transportasi udara itu dikarenakan jika sebelumnya pihak asosiasi kesulitan mencari kemana perginya pahlawan kelas S tersebut. Dan di saat mereka mencoba mencari di reruntuhan kota Z, akhirnya Picard berhasil ditemukan. Selain itu, soal himbauan yang Metal Knight berikan, ternyata memang benar kalau semua pahlawan yang andil bagian dalam pertempuran di kota Z akan menjalani proses sterilisasi akibat radiasi nuklir yang telah tercipta. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan pakaian yang Picard kenakan. Sedangkan untuk kasus King, Saitama, dan Genos, besar kemungkinan mereka semua sudah selesai mendapatkan penanganan lebih lanjut. Maka dari itu, mereka semua sudah dapat beraktivitas seperti biasa. Ngomongin soal aktivitas yang Saitama lakukan, ya seperti biasanya juga guys. Si botak ngelakuin hal-hal yang sekiranya tidak perlu. Kali ini dia mencari barang-barang di sisa reruntuhan kota Z yang telah hancur. Alasannya juga bisa dipastikan kalau dia mau menggunakan barang dari apartemennya yang sekiranya masih bisa dipakai lagi. Kenapa si budak melakukan semua itu? Pastinya dikarenakan untuk menghemat pengeluaran. Seperti yang kita tahu, meskipun overpower, si botak adalah karakter yang kere, kurang bisa ngumpulin banyak uang dan suka mencari diskon besar-besaran di supermarket. Berikutnya, soal beberapa monster atau bisa disebut eksekutif asosiasi monster yang ternyata banyak yang masih dapat bertahan hidup. Meskipun pemusnahan asosiasi monster dan Garo yang memburu pahlawan sudah selesai, ternyata masih ada banyak hal yang bisa ditemukan di reruntuhan kota Z yang telah hancur itu. Seperti halnya monster Evil Natural Water. Walau sebelumnya telah dihancurkan dengan pukulan dari Saitama, namun ternyata si monster masih dapat bertahan hidup guys. Beruntung saat itu Picard menyadari jika monster air tersebut tidak akan dapat mati begitu saja. Makanya setelah menyadari monster itu muncul, dengan cepat pahlawan kelas S tersebut langsung melahap Evil Natural Water. Tidak sampai di situ, Picard bahkan sampai menelan si monster hidup-hidup. Setelah berhasil menelan, barulah akhirnya monster itu benar-benar mati. Selain itu, ada anjing Rover beserta Black Sperm yang ternyata juga masih dapat bertahan hidup. Untuk dua monster ini, nasib mereka beda-beda tipis guys, karena kekuatan dari mereka sudah terkuras habis. Makanya tubuh dari anjing Rover bisa berukuran sekecil itu. Tepatnya saat Genos atau Saitama yang menaruh anjing itu di tanah. Sedangkan untuk Black Sperm sendiri, dia sudah tidak bisa membelah diri. Bisa dibilang tubuhnya sekarang ini adalah satu-satunya kloningan yang masih dapat bertahan hidup. Makanya si monster sendiri juga bilang, bahkan anak anjing pun akan dapat membunuhnya. Kedua monster ini perlu waktu yang mungkin bisa dibilang lumayan lama dalam mengembalikan kekuatan mereka. Terbukti juga
Kalau kalian lihat di manga One chapter terakhirnya sendiri, Black Sperm dan anjing Rover masih menjadi peliharaan Saitama. Serta mereka juga tidak andil bagian dalam keributan yang sedang terjadi. Berikutnya soal tubuh Genos yang sudah dimodifikasi oleh Dr. Kuseno. Seperti yang kita tahu, sebelum penjarangan melawan asosiasi monster, pahlawan cyborg itu mendapatkan upgrade besar-besaran. Namun naasnya, setelah pertempuran besar tersebut berakhir, tubuh Genos kembali hancur. Dalam scene terakhir setelah pertempuran Saitama dengan Garo pun, si botak juga menggendong Genos dan berencana membawanya ke laboratorium agar segera diperbaiki. Makanya di chapter 170 kemarin, tubuh pahlawan cyborg itu telah diperbaiki. Dia pun membantu si botak mencari sisa-sisa barang di reruntuhan kota Z. Sensor tubuh pahlawan cyborg itu juga sudah berfungsi dengan sangat baik guys. Makanya dia bisa mendeteksi bencana dari anjing Rover yang sebelumnya Genos temukan. Tapi berhubung gurunya Saitama menyukai hewan itu, akhirnya Genos membiarkan begitu saja. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Genos tidak menyadari dengan kehadiran Black Sperm? Kalau menurut Mimin, argumen dari monster itu sudah jadi penguat guys. Jika kekuatan dari si monster memang sudah amat sangat melemah. Karena saking lemahnya itulah, membuat sensor dari pahlawan cyborg itu akhirnya tidak mendeteksi keberadaan dari monster tersebut. Selain itu, kalau dibayangkan anak anjing saja bisa menghabisi si monster, jadi bisa kita simpulkan jika kondisi kekuatan dari Black Sperm sudah amat sangat parah. Bahkan mungkin dia sudah tidak bisa dimasukkan ke dalam level bencana serendah apapun. Kalau ini sih pandangan Mimin secara subjektif ya guys. Sedangkan di manga yang rilis kemarin, kita juga mulai diberi clue kalau eksistensi dari asosiasi pahlawan perlahan mulai runtuh. Buktinya adalah dengan keluhan staf asosiasi yang mengejar pikat itu. Dia sendiri berkata kalau akan mencari pekerjaan yang lain. Nah, pekerjaan yang lain inilah yang menjadi petunjuk cerita di arc ini mau dibawa kemana. Yang udah baca mangawan jangan dikasih bocoran ya guys. Untuk fakta yang terakhir, mungkin sudah diketahui oleh beberapa netizen saja, khususnya yang sudah pernah membaca manga versi One. Itu adalah soal alur cerita di chapter 171 kemarin. Yaps, alur ceritanya tersebut sama persis dengan manga One chapter 95. Biasanya Murata Sensei ngasih improvisasi cerita atau dibikin lebih bervariasi. Tapi untuk kali ini ceritanya mirip banget. Dan hal yang dibikin berbeda hanyalah manganya digambar ulang. Sama scene dimana Genos ditampilkan sedang membantu si botak mencari barang-barang di reruntuhan kota Z saja. Sedangkan untuk sisanya sama persis, tidak ada yang berbeda sama sekali. Kalau nggak percaya kalian bisa cek. Mimin biasanya sih baca di website Read OPM. Oke guys, itu tadi beberapa fakta menarik yang bisa kita ambil dari pembahasan manga One Punch Man chapter 171 kemarin. Bagaimana menurut kamu? Apa kalian punya tambahan atau mau menyanggah argumen dari Enkun? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi Murata atau manga One, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sama Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf. Dan sampai bertemu di video One Punch Man selanjutnya.